Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan berbagai nikmatnya. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi, di bawah kolong langit, yang diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada siang hari ini kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita terlebih dahulu membuka majelis kita ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita terlebih dahulu memberikan hadiah suratul Fatihah kepada muallif penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, yang telah menulis kitab ini sehingga faidahnya sampai kepada kita, ilmunya dapat kita nikmati hingga sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal beliau ini sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir bagi beliau dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita dan anak cucu kita hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah, di mana pertemuan terakhir kita sudah sampai kepada hadis ke-39. Kita 2 minggu yang lalu tidak mengadakan kajian karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mungkin sedikit kita review, di mana hadis ke-39 itu cukup panjang, yang pada intinya sebagai muqaddimah, hadis 39 ini membahas 40 hal atau 40 sabda Nabi Muhammad SAW yang jika kita amalkan, Rasulullah menjanjikan kita untuk mendapatkan berbagai kemuliaan, terutama yaitu kemuliaan sebagai ahli surga. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang dapat kita raih dengan menghafalkan, dengan mengamalkan dan menjaga 40 dari sabda, wasiat dan nasihat dari Rasulullah SAW dalam kitab ini. Mungkin yang terakhir kemarin kita sampai pada pertengahan hadis, yaitu wala taqlub sakhatar rabbi biridhal makhluqin. Ya, itu review sedikit. Wala taqlub sakhatar rabbi biridhal makhluqin. Dan janganlah kalian mengharapkan atau mencari-cari murkanya Allah dengan mencari ridhonya makhluk. Jangan sampai kalian menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala lantaran kalian berharap kepada ridhonya makhluk. Nah, itu yang terakhir kita bahas. Kemudian selanjutnya mungkin ini
juga hadisnya cukup panjang. Mungkin yang sudah membawa kitabnya silahkan dibuka kitab Al-Mawaid Al-Usuriyah halaman 34. Itu baris keberapa kalau dari atas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baris ke-10. Setelah wala tatlub sakhatar rabbi biridhal makhluqin, kemudian wala tu'thir ad-dunya 'alal akhirah. Ini wasiat selanjutnya dari Rasulullah SAW. Yang terakhir kemarin, wala tatlub sakhatar rabbi biridhal makhluqin, dan janganlah kalian mencari ridhonya atau mencari-cari kemurkaan Allah, memunculkan murkanya Allah lantaran kalian mencari ridhonya makhluk, sementara Allah kalian tinggalkan atau kalian campakkan sehingga Allah murka, dan kalian lebih memilih ridho dan kerelaan dari makhluk. Selanjutnya wala tu'thirid dunya 'alal akhirah. Ini wasiat selanjutnya yang diwasiatkan oleh Rasulullah apabila kita ingin mendapatkan kemuliaan, terutama kemuliaan sebagai ahlul jannah. Wala tu'thirid dunya 'alal akhirah, dan janganlah kalian lebih memilih dunia dibanding akhirat, dan janganlah kalian lebih berat kepada dunia dibanding akhirat. Ini kuncinya sangat jelas sekali, ikhwah dan akhwat, bahwa di Al-Quran pun Allah sudah menyatakan ya, untuk lebih mengedepankan akhirat dibanding dunia. Kalau kita ingin hidup bahagia, kuncinya itu gampang sekali ya. Gampang sekali. Apa? Kita lebih berat kepada akhirat dibanding dunia. Demikian yang dinasihatkan oleh Rasulullah, wala tu'thirid dunya 'alal akhirah, dan janganlah kalian lebih memilih dunia dibanding akhirat. Kalau dalam bahasa Al-Quran Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 20 itu, man kana yuridu harthal akhirah nu'tihi minha. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Ini jelas sekali. Kata Allah, kalau kita menginginkan kehidupan akhirat, ya, kalau kita ingin menginginkan kemenangan di negeri akhirat, keberuntungan di negeri akhirat, maka Allah akan memberikan tambahan-tambahan. Ya, kalau kita terjemahkan ayat tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, man kana yuridu harthal akhirah nu'tihi minha. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi, wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, keuntungan, kebahagiaan di negeri akhirat, maka nazid lahu fi harthihi, maka kami akan tambahkan baginya keberuntungannya. Harthun itu bisa diterjemahkan dengan, kalau bahasa letterlucknya itu ladang, ya. Barang siapa yang menginginkan ladang akhirat, tapi maknanya di sini keberuntungan. Barang siapa yang menginginkan keberuntungan atau ladang di negeri akhirat, maka akan kami tambahkan ladangnya, keberuntungannya. Tetapi wa man kana yuridu harthad dunya, barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, akan kami berikan juga, kata Allah, tetapi hanya sedikit. Minha itu apa? Sebagian darinya saja. Jadi tidak akan ditambahkan. Jadi kalau kita menginginkan kebahagiaan duniawi, Allah akan berikan, tetapi hanya sedikit saja. Dan ujungnya apa? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Orang-orang yang menginginkan kebahagiaan duniawi itu, kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat nanti dia tidak dapat bagian apa-apa selain bagian dunia yang sudah diberikan Allah sedikit itu di dunia. Jadi kuncinya kalau kita ingin bahagia di akhirat itu gampang saja. Kalau bahasa orang Betawi, bahasa kita ya, kejarlah akhirat maka dunia akan mengikuti. Nah, gitu. Kejar akhirat, dunia akan mengikuti. Jadi jangan dibalik. Kita pengen ngejar dunia kemudian dapat akhirat, enggak.
Tujuan utama kita dalam bekerja, dalam hidup ini adalah akhirat dulu. Insya Allah dengan kita tujuannya akhirat, Allah akan mempermudah segala urusan duniawi kita. Ya, makanya kita lihat para ulama, para kiai itu mereka tidak pernah hidup susah. Karena apa? Karena yang mereka cari itu keridhaan Allah di negeri akhirat. Yang mereka cari itu adalah keuntungan-keuntungan di negeri akhirat, maka Allah pun menjamin kehidupan mereka. Mereka tidak akan pernah susah. Kita lihat kiai-kiai itu nggak bekerja, kerjanya cuma ngajar, kerjanya cuma ngurusin umat, tapi mereka kaya-kaya, mobil banyak, istri juga banyak, kan gitu, ya. Iya, mereka nggak pernah susah, karena itu tujuan hidupnya adalah menanam di ladang akhirat, bukan dunia. Jadi kita harus merubah mindset kita di dalam hidup ini. Jangan sampai tujuan kita itu duniawi. Rubahlah semua itu, bahwa kita bekerja, kita mencari nafkah, kita hidup itu tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah seperti itu, semua urusan duniawi kita itu akan mengikuti. Allah yang akan menjamin urusan-urusan kita. Itu Allah yang mengatakan di dalam ayat tadi. Silakan dicek ya. Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi hartsih. Bahkan ditambah oleh Allah. Kalau kita menginginkan kehidupan akhirat, ditambah terus keuntungan kita itu. Tapi kalau kita menginginkan kehidupan duniawi, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Kami akan berikan tapi sedikit saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan di akhirat nanti mereka tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Nah, demikian ya. Kemudian selanjutnya wa idza sa'alaka akhuka al-muslim ma 'indaka fala tabkhal 'alaihi. Dan apabila ada saudara muslimmu yang meminta sesuatu darimu, maka janganlah pelit terhadapnya. Ini jelas. Ini sebenarnya nasihat-nasihat ini dibahas oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis tersendiri. Tapi ini dikumpulkan dalam satu hadis yang berisi 40 wasiat oleh Rasulullah dalam hadis ini. Ya. Wa idza sa'alaka akhukal muslim ma 'indaka fala tabkhal 'alaihi. Dan jika ada saudaramu muslim yang meminta sesuatu darimu sedangkan engkau punya, maka janganlah engkau pelit terhadapnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai ya, bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, ini hadis ini kadang banyak orang yang salah mengartikan. Ada yang mengartikan begini. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Salah. Bukan begitu redaksinya. Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau kita makan ya di rumah itu makan ayam, maka ketika kita memberikan kepada saudara kita yang muslim, kita memberikan kepada tetangga kita, berikan juga ayam. Jangan berikan dia tempe yang lebih rendah daripada apa yang kita makan, yang tidak kita sukai. Kalau kita memakai baju bagus, maka berikan kepada saudara kita baju yang bagus juga. Itu artinya kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk kita sendiri. Gitu. Kalau kita mencintai saudara kita, kalau kita misalnya menginginkan atau mencintai untuk diri kita, misalnya makanan yang enak, ya, atau misalnya tempat tinggal yang enak, maka kita juga harus berikan kepada saudara kita seperti yang kita miliki. Itu artinya ketika orang muslim itu meminta sesuatu dari kita, berikan seperti yang kita miliki. Kita makan roti, berikan roti. Jangan kita makan roti, yang lain diberikan sagu. Nah, itu namanya tidak beriman. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah.
Wanzur fi amri dinika ila man huwa fawqaka wa fi amri dunyaka ila man huwa dunaka. Dan lihatlah dalam urusan agamamu, kata Rasulullah, kepada orang yang lebih atas derajatnya, levelnya darimu, tetapi dalam urusan duniawi lihatlah orang yang lebih rendah darimu. Nah, ini penting. Ini pentingnya kita memposisikan diri. Kalau dalam urusan akhirat, ya, urusan agama, kita harus melihat orang yang lebih alim dari kita. Kita harus melihat orang yang lebih pintar, yang lebih berilmu daripada kita. Supaya apa? Supaya termotivasi. Oh, orang itu bisa. Dia puasa Senin Kemis terus, maka saya juga harus bisa. Oh, orang itu bisa. Dia sholat 5 waktu dalam sehari. Saya juga harus bisa. Orang itu bisa bersedekah setiap hari kepada fakir miskin. Saya juga harus bisa. Lihatlah orang yang di atas kita dalam urusan akhirat. Tapi dalam urusan duniawi, maka lihatlah kepada orang yang lebih rendah derajatnya, levelnya, kedudukannya dibanding kita. Supaya apa? Supaya kita bersyukur. Kita punya cuman sepeda motor, maka lihatlah orang yang tidak punya sepeda motor, yang punyanya cuma sepeda ontel. Yang punya sepeda ontel, lihatlah orang yang tidak punya sepeda ontel, yang hanya bisa berjalan kaki. Yang hanya bisa berjalan kaki, lihatlah orang yang tidak punya kaki, yang kakinya sakit, yang tidak bisa berjalan. Maka dengan seperti itu kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita punya motor, lihatnya orang yang punya mobil, apalagi jauh-jauh yang punya pesawat, kejauhan. Nanti akhirnya kita tidak bersyukur dan mengeluh akhirnya, dan ujung-ujungnya malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya. Jadi Rasulullah itu sudah menggariskan bagaimana kita hidup. Gampang saja hidup itu sebenarnya kalau kita tahu ilmunya. Ya. Kemudian wala takdzib wala tukhalitish syaitan wada'il batil. Wala takdzib, dan janganlah kalian berdusta, ya. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan ra'sud dzunubi al-kadzib. Ra'sud dzunubi al-kadzib. Pangkalnya, kepalanya dari dosa itu adalah bohong atau dusta. Jadi pangkal dari segala dosa itu adalah dusta atau bohong. Ya. Karena dengan kita berdusta, dengan berbohong itu akan merembet kemana-mana. Ya. Sekali bohong, di pertama kali kita bohong, maka seterusnya akan bohong terus sampai ujung. Ya. Dan akhirnya kebohongan kita itu akan menyebabkan kita masuk neraka. Bayangkan lihat saja kalau di dalam persidangan itu, kalau sekali dia berdusta, sampai akhir dia akan terus berdusta, bohong terus kesaksiannya itu. Ya, karena dia harus mempertahankan kebohongannya itu. Dan akhirnya dia dosanya bertumpuk-tumpuk. Sehingga akhirnya dia bisa masuk neraka dengan kebohongannya itu. Kemudian wala tukhalitish syaitan, dan janganlah kalian bergaul dengan syaitan. Ini jelas ya. Setan itu adalah musuh utama kita yang memang diciptakan oleh Allah untuk menggoda kita menjadi musuh kita. Aduwwun mubin bagi kita, musuh yang sangat nyata. Maka sangat disayangkan, sangat aneh jika ada orang-orang yang bersahabat, yang berkoalisi, yang berinteraksi dengan setan, yang berteman dengan setan, ya, menyekutukan Allah misalnya. Padahal kita tahu bahwa setan itu musuh kita yang paling nyata. Yang memang Allah beri kesempatan untuk setan untuk menggoda kita dan anak cucu kita. Dan ini banyak, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta ini, demi keuntungan duniawi mereka rela berteman, rela mengikat perjanjian dengan setan. Ya. Misalnya supaya dagangannya laris, ya. Dia mengikat perjanjian dengan setan. Ya, pakai pelaris. Nanti supaya si A luluh hatinya, dia mengikat perjanjian dengan setan, dengan buhul-buhul dan lain sebagainya. Itu namanya kita
bergaul dengan setan. Wada'il batil wala ta'khudh bihi, dan tinggalkanlah kebatilan dan jangan engkau melakukannya. Wa idza sami'ta haqqan fala taktumhu, dan jika engkau mendengar suatu kebenaran, fala taktumhu, maka janganlah engkau sembunyikan. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin, maka pada hari kiamat nanti dia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka. Nah, ini pentingnya. Kalau kita mendengar suatu kebenaran, apalagi itu ilmu, dan kita ditanya oleh orang lain tentang kebenaran itu, kita harus menjawabnya. Tentu ini dalam banyak hal memang harus kita sesuaikan dengan konteksnya. Tidak semua memang ya, secara umum kita harus memberikan ilmu yang kita punya apabila kita ditanya. Tetapi apabila dalam kondisi tertentu sesuatu yang kita beritahukan kepada orang lain itu justru membahayakannya, maka boleh kita sembunyikan. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui konteks. Memang ilmu itu harus kita sampaikan, tetapi kalau ternyata ilmu tersebut itu belum bisa ditangkap oleh orang yang kita sampaikan, itu jangan disampaikan dulu. Rasulullah pun pernah melakukan hal ini, ya, menyembunyikan ilmu ini bagi orang yang belum sampai. Nah, tapi terhadap sahabat yang lain yang dianggap sudah mampu untuk menangkap ilmu tersebut, beliau sampaikan. Begitu. Kemudian wala ta'khudh idza sami'ta haqqan wa addib ahlaka wa waladaka bima yanfa'uhum 'indallah wa yuqarribuhum ilallah, dan didiklah keluargamu dan anak-anakmu bima yanfa'uhum 'indallah, dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka di sisi Allah, wa yuqarribuhum ilallah, dan mendekatkan mereka kepada Allah. Ini tentang pendidikan terhadap keluarga dan terhadap anak. Kata Rasulullah, didiklah keluarga dan anak-anakmu dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka di sisi Allah dan dapat mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya dalam mendidik keluarga itu jelas. Kalau sesuatu yang kita ajarkan kepada anak-anak, kepada keluarga kita itu mampu mendekatkan kepada Allah, mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka lanjutkan, silakan. Tapi kalau yang kita ajarkan itu justru membuat mereka jauh dari Allah, maka jangan lanjutkan. Banyak ya, dalam sehari-hari itu kita bisa kita lihat dengan kasat mata apa yang kita ajarkan atau apa yang diajarkan oleh keluarga kepada anak-anaknya. Ya. Jadi ajarkan hal-hal yang bermanfaat saja bagi keluarga kita, terutama anak-anak. Di zaman sekarang ini, masya Allah, ya, ujian kita berat, ya, karena anak-anak dengan teknologi itu sudah tahu macam-macam, ya, sudah tahu game-game, sudah tahu bahkan mungkin lagu-lagu yang sebenarnya bukan untuk mereka, yang untuk orang-orang dewasa, tapi mereka sudah hafal. Nah, kita ini menjadi PR kita supaya mengarahkan anak-anak kita itu ya, untuk mengajari mereka hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Kalau mereka kebiasaannya sudah pegang HP, maka arahkan ketika megang HP itu arahnya kepada didikan agama seperti sholawatan, ya, murotal Al-Quran. Jangan ajari mereka main game. Jangan biarkan mereka menonton hal-hal yang tidak bermanfaat bagi mereka, yang menjauhkan mereka dari agama. Kemudian wa ahsin ila jiranika, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu. Rasulullah itu bahkan mewanti-wanti, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga itu sampai 3 kali. Tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Ini saking pentingnya kita berinteraksi dengan tetangga. Ya. Kata Rasulullah, kalau kita masak daging atau masak sayur, itu perbanyaklah kuahnya.
Sampai begitunya Rasulullah itu berwasiat tentang keluarga, tentang tetangga. Kalau kita masak, ya, apalagi masakan kita itu tercium oleh tetangga-tetangga kita, maka perbanyaklah kuahnya, kata Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga ketika masakan itu jadi, kita bisa berbagi kepada tetangga kita, meskipun dagingnya sedikit, tapi perbanyak kuahnya. Jangan sampai kita makan, tetangga kita mencium bau masakan kita, tapi mereka tidak makan, tidak kebagian makanan kita. Apalagi ada tetangga kita yang nggak mampu, kelaparan. Nah, ini fatal. Ya. Bahkan Jalaluddin Rumi, seorang sufi asal Turki, itu mengibaratkannya dengan sangat indah sekali tentang menghormati tetangga itu. Apa kata dia? Musik yang haram itu adalah suara piringmu ketika engkau makan, sementara tetanggamu mendengarnya dalam keadaan kelaparan. Nah, itu adalah musik yang haram, kata dia. Jadi kalau kita makan dan di samping kanan kiri kita mendengar kita makan tetapi dia kelaparan, maka kita berdosa. Maka Jalaluddin Rumi mengistilahkan seperti itu. Musik yang haram adalah bunyi suara piringmu ketika engkau makan, sementara di sampingmu ada tetanggamu yang kelaparan. Itu tidak boleh. Inilah indahnya ajaran Islam. Kalau kita makan, tetangga kita harus makan. Apalagi dia orang tidak mampu. Jangan sampai dia tidak makan atau kelaparan, sementara kita kekenyangan. Gitu ya. Kemudian wala taqta aqaribaka wa dhabi rahimika, dan janganlah engkau memutus tali silaturahmi dengan keluarga-keluarga dekatmu, wa dhabi rahimika, dan orang-orang terdekatmu. Intinya sambunglah tali silaturahmi mereka. Wasilhum, dan sambunglah tali silaturahmi mereka juga. Wala tal'an ahadan min khalqillahi ta'ala, dan janganlah engkau melaknat salah seorang dari makhluk Allah, satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita kalau kita sering melaknat orang. Kita boleh melaknat kalau Allah juga melaknat mereka. Jadi kalau kita melaknat itu lihat-lihat. Jangan setiap orang kita laknat mentang-mentang kita nggak suka, kemudian kita mengatakan kepadanya laknatullah alaik. Jangan. Yang boleh kita laknat itu apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang dilaknat oleh Allah. Misalnya iblis laknatullah alaih, itu boleh. Atau kaum yang oleh Allah memang dilaknat, boleh kita mengatakan laknatullah alaik. Atau kalau bahasa Arab itu kan Allahu yal'anuk, Allahu yal'anuk, ya. Allah, semoga Allah melaknatmu. Itu enggak boleh. Jangan asal melaknat. Kecuali memang Allah melaknat mereka baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Al-Hadis. Kemudian wa aktsirit tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir, dan perbanyaklah tasbih, tahlil, tahmid dan takbir. Tasbih itu ucapan subhanallah, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, dan takbir Allahu akbar. Wala tada' qira'atal Qur'an ala kulli halin illa an takuna junuban, dan janganlah kalian tinggalkan membaca Al-Qur'an ala kulli hal, dalam kondisi apapun kecuali kalian dalam keadaan junub, berhadas. Jadi di dalam kondisi apapun kita dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an. Makanya kalau di Timur Tengah itu seperti di Mesir, di Saudi atau di negara-negara Timur Tengah lain itu bukan pemandangan yang aneh, bukan pemandangan yang asing kalau di tempat-tempat publik mereka itu di mana-mana baca Quran. Di dalam bis misalnya, di halte menunggu bis, baca Quran. Di dalam bis sambil berdiri gitu, baca Quran. Dan Qurannya Quran beneran, bukan Quran HP biasanya. Dibaca Quran atau menghafal Al-Quran, itu sudah hal yang jamak kalau di Timur Tengah, terutama di Mesir ya. Nah, kalau di Indonesia kita membaca Al-Quran di jalan itu kayaknya masih pemandangan yang aneh, bahkan mungkin tabu. Nah, ini sebenarnya tidak ada masalah, baca Quran aja di jalan, ya, di bis. Ya. Jadi baca Quran itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di musola, tidak hanya di rumah, apalagi di rumah wajib, ya, karena Rasulullah mengatakan
la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan, karena tidak ada bacaan Al-Qur'an di dalamnya. Ya. Kuburan itu kan nggak ada orang baca Quran di kuburan. Maka kalau kita tidak membaca Al-Qur'an di rumah kita itu seperti kuburan sepi. Ya. Kemudian wala tada' hudhural jum'ah wal jama'at wal 'idaini. Dan janganlah kalian tinggalkan salat Jumat, salat jamaah dan dua salat Id. Salat Idul Adha dan Idul Fitri. Wanzur kullama lam tardha an yuqala laka wa yusna'a bika wa la tardahu li ahadin wa la tasna' bihi. Dan lihatlah apa yang tidak suka dikatakan kepada kalian, maka jangan kalian katakan kepada orang lain. Ya. Kata Rasulullah, kalau kalian tidak suka dikatakan sesuatu oleh orang lain, maka jangan suka mengatai orang lain. Kalau kita tidak suka dikatakan misalnya hei gendut. Nah, gitu. Misalnya kalau kita tidak suka dikatakan seperti itu, jangan mengatakan hal yang sama kepada orang lain. Kalau kita tidak suka dikatai goblok, jangan mengatakan hal yang sama kepada orang lain. Sudah jelas sekali. Wah, itu yang terakhir ya. Kemudian waqala Salman radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah ma thawabu hadhil arba'ina hadisan. Kemudian Salman Al-Farisi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pahala bagi orang yang mengamalkan, bagi orang yang menjaga 40 wasiatmu tadi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala alaihi salatu wassalam, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan innallaha ta'ala yahsyuruhu yaumal qiyamah ma'al anbiya wal ulama. Sesungguhnya ya, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, demi zat yang mengutusku sebagai nabi, yaitu demi Allah maksudnya, innallaha ta'ala yahsyuruhu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang yang mengamalkan 40 hadis tadi bersama para nabi, ma'al anbiya wal ulama, dan para ulama. Wa man ta'allama hadhil arba'ina haditsan wa 'allamaha an-nas kana dzalika khairan min an yu'ta ad-dunya wa ma fiha. Dan barang siapa yang mempelajari 40 hadis ini, 40 wasiat ini dan mengajarkannya kepada orang lain, kana dzalika khairan, maka hal itu lebih baik baginya dibanding dia diberikan dunia dan seluruh isinya. Min an yu'ta ad-dunya wa ma fiha. Jadi kalau kita mengamalkan, ya tidak harus mengamalkan dan mempelajari 40 wasiat ini, maka kata Rasulullah itu lebih baik dibanding kita diberikan dunia dan seluruh isinya. Selanjutnya apalagi fadilahnya? Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan man hafidha hadhil arba'ina haditsan wa talaba biha ma 'indallahi ta'ala tawwaqahu Allah ta'ala yaumal qiyamati biqiladatin min nurin. Demi zat yang mengutusku dengan kebenaran dan demi zat yang mengutusku dengan sebagai nabi, atau kata Rasulullah, barang siapa yang menghafal, barang siapa yang mengamalkan 40 hadis ini dan dia berharap sesuatu di sisi Allah, artinya berharap kebaikan, berharap akhirat yang ada di sisi Allah, maka Allah akan mengalungkan padanya pada hari kiamat nanti biqiladatin min nurin, dengan kalung yang berupa cahaya. Kita akan diberikan kalung berupa cahaya yang apa? Ya ta'ajjabul awwaluna wal akhiruna min husnihi wa bahaihi wa jamalihi. Dan kalung tersebut akan membuat orang, baik penghuni surga yang sudah terlebih dahulu maupun penghuni surga yang baru datang, mereka semua akan takjub dengan keindahannya, dengan kecerahannya, dan dengan kebagusan daripada kalung tersebut. Kita akan mendapatkan kalung itu dikalungkan oleh Allah dengan kalung dari cahaya yang membuat semua orang yang menghuni surga itu terheran-heran. Ini orang sebenarnya apa amalannya? Gitu ya. Wa min karamatillahi ta'ala iyyahu, dan juga karena kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya.
Sedikit lagi ya, kita percepat saja. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan man hafidha hadhil arba'ina haditsan syafa'ahu Allahu yaumal qiyamah fi arba'ina alfa insan mimman istaujabat an-nar. Dan demi zat yang mengutusku sebagai nabi, barang siapa yang menghafalkan atau mengamalkan 40 hadis ini, maka Allah akan memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat nanti terhadap 40.000 manusia. Jadi kalau kita mengamalkan 40 hadis ini, kita diberi kemuliaan oleh Allah untuk bisa memberi syafaat kepada 40.000 orang yang harusnya mereka itu masuk neraka. Di lantaran kita beri syafaat, 40.000 orang itu bisa keluar dari neraka dengan syafaat dari kita. Tidak hanya itu, wa yashfa'u kullu wahidin fi arba'ina alfan ukhra thalatha marratin. Tidak hanya itu, 40.000 orang yang kita berikan syafaat tadi, masing-masing juga bisa memberi syafaat terhadap 40.000 orang lainnya. Nah, luar biasa sekali. Ya. Jadi 40.000 kali 40.000 lagi. Kita dapat memberikan 40.000 syafaat ya kepada orang lain. Nah, orang yang mendapatkan syafaat dari kita itu memberikan syafaat lagi masing-masing orang 40.000. Nah, gitu. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan man hafidha hadhil arba'ina haditsan wa 'allamaha an-nas a'tahu Allah yaumal qiyamah nasiban min thawabi arba'ina rajulan minal abdal. Demi zat yang mengutusku dengan kebenaran sebagai nabi, kata Rasulullah, barang siapa yang mengamalkan 40 hadis ini dan mengajarkannya kepada manusia, maka Allah akan memberikan pada hari kiamat nanti nasiban min thawabi arba'ina rajulan minal abdal. Akan memberikan pahala seperti pahala para wali abdal sebanyak 40 orang. Ya, jadi dia akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala seperti pahalanya 40 orang wali abdal. Wali abdal itu tingkatan para wali. Ada wali abdal, wali kutub, yang kita sering dengarkan wali kutub ya. Nah, jadi tingkatan-tingkatan para wali itu banyak. Ada wali abdal, wali kutub, ada wali apa lagi? Banyak sekali. Itu ada kajiannya dalam kitab tersendiri tentang para wali itu. Wa yu'tillahu ta'ala liman hafidha hadhil arba'ina haditsan likulli haditsin minha alfa malikin minal malaikah yabnuna lahul qusura wal madain. Dan Allah akan memberikan kepada orang yang mengamalkan 40 hadis ini ya, di setiap hadis yang dia amalkan 1000 malaikat. Jadi setiap kita mengamalkan satu wasiat, satu nasihat dalam 40 hadis ini, maka Allah memberikan 1000 malaikat yang akan membangunkan bagi kita istana-istana, kota-kota di surga. Ya. 1000 malaikat itu akan membangunkan untuk kita istana dan juga kota di surga nanti, wa yaghrisuna lahul asjar fil jannah, dan juga akan menanam bagi kita pohon-pohon di surga. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan man hafidha hadhil arba'ina haditsan yanfa'u bihan nas harramallahu jasadahu 'alan nar. Dan demi zat yang mengutusku sebagai nabi, barang siapa yang mengamalkan 40 hadis ini dan dimanfaatkan oleh manusia, artinya diamalkan oleh manusia, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Wa yakunu yaumal qiyamati ala manaratin min nurin, dan pada hari kiamat nanti jasadnya akan berada di atas menara dari cahaya. Wa qad amina minal faza'il akbar, dan dia akan selamat dari guncangan yang dahsyat di hari kiamat nanti. Wa najahu Allah Ta'ala minal hisab, dan tidak hanya itu, dia juga akan terbebas dari hisab, artinya dia akan masuk surga tanpa hisab. Wa yakuna yaumal qiyamati wa yu'ti li sahibihi hadhil arba'ina haditsan wa man ta'allamaha yaumal qiyamati manzilatal ulama wa yuqidu ma'ahum wa yu'tihi Allah Ta'ala ma a'tahum. Dan Allah juga akan memberikan kepada orang yang menjaga mengamalkan 40 hadis ini dan mempelajarinya pada hari kiamat nanti
Allah akan berikan kedudukan sebagaimana kedudukan para ulama dan menempatkannya bersama mereka di surga, ya, dan memberikan kepada mereka apa yang diberikan kepada para ulama, para wali-walinya itu. Jadi ini banyak sekali keutamaan, banyak sekali fadilah, keistimewaan yang kita dapatkan apabila kita mengamalkan 40 wasiat, 40 nasihat, 40 hadis yang tadi kita baca, ya. Jadi jangan sampai terlewat seluruh 40 hadis ini. Kalau kita amalkan, tidak harus semua, 1, 2 atau beberapa yang kita amalkan saja itu sudah dapat mendatangkan fadilah, mendatangkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita amalkan seluruhnya. Ini akan menjadi sebab kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, qala Salman radhiyallahu taala anhu, qala Syekh al-Imam al-Ajal az-Zahid al-Hajjaj Najmuddin an-Nasfi rahmatullah alaihi, laqad athbatna 40 haditsan fafhamuha wa la takunu qaumin la yakaduna yafqahuna haditsan. Ini nasihat dari Syekh yang bergelar Al-Imam Az-Zahid, namanya Al-Hajjaj Najmuddin an-Nasfi. Beliau mengatakan, sesungguhnya kami telah menetapkan 40 hadis ini, maka pahamilah 40 hadis ini dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tidak mengerti pembicaraan. Seperti apa? Keledai. Ya, keledai itu kan biasanya kalau di Arab itu keledai digunakan untuk mengangkat bangunan, untuk mengangkat barang, terutama membawa kitab. Nah, keledai itu meskipun yang dibawa itu kitab, banyak sekali kitab yang dia bawa, tetapi dia tidak paham apa yang dia bawa itu, tidak bisa membaca, tidak bisa memahaminya. Maka jangan sampai kita ini sudah mengetahui 40 hadis ini, tetapi kita tidak mengamalkannya. Itu seperti seekor keledai yang membawa kitab, yang membawa lembaran-lembaran kitab. Kalau dalam Al-Quran itu, kamatsalil himari yahmilu asfaro, seperti keledai yang membawa asfar. Asfar itu ya lempengan-lempengan, lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah pada zaman Nabi Musa dulu. Mereka tidak paham apa yang dia bawa. Na'udzubillah, jangan sampai kita sama seperti mereka. Jadi kita amalkan sebisa mungkin apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah dalam 40 hadis ini. Demikian mungkin yang dapat kita kaji pada siang hari ini. Kita tutup majelis kita dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita kaji, apa yang kita bahas pada siang hari ini mendatangkan manfaat, barokah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak cucu kita hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.